Dia kan bukan Uni kan? Saya interupsi di sini bentar. Ini demi kebaikan Uni. Tidak perlu saya membuang-buang waktu saya atas sok penting perhatiannya kalian demi kebaikan saya. Dengar sini ya. Diskusi saya kali ini temanya adalah keesaan Tuhan. Sebentar. Kalian orang-orang Kristen dari tadi kayak punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat. Saya sudah buatkan besar-besar judul diskusi kita keesaan Tuhan Yahudi, Kristen dan Islam. Di situ nggak sampai hurufnya, makanya Islamnya cuma ISL doang. Kalian tuh punya kuping nggak sih? Punya telinga nggak sih? Punya mata nggak sih? Kenapa kalian nggak bisa sebentar saja jadi manusia yang mendengar? Tema kita keesaan Tuhan. Randy diam dulu. Saya ini bukan berarti orang tegas itu nggak santai. Nah, dari tadi orang Kristen yang naik ke sini, baik si Togar, baik siapapun, tidak menyinggung definisi keesaan Tuhan. Walaupun ada, tapi tidak mendalam. Dan kalian seolah menghindar dari bahasan dan tema ini gitu loh. Saya sudah jawab. Malah dibawa Saya kepada jawab, bagaimana. Bentar dulu Randy. Kenapa sih Oten tuh kayak gini ya? Orang bicara ngomong, belum disuruh bicara udah ngomong. Padahal kalian bertamu di room orang lain gitu loh. Coba kalau di room kalian, nggak akan kalian kasih kesempatan umat Islam atau Yahudi berbicara seperti ini loh. Bisa nggak sih kalian tuh sebentar aja jadi manusia gitu, being human nih, human. Tolonglah, kalian punya mata gak sih? Ini tema kita tuh tentang keesaan Tuhan. Ini sangat menarik. Kenapa? Di sini udah ada Bang Yordan, perwakilan dari Yahudi. Saya, walaupun saya tidak mewakili seluruh umat Islam, saya mewakili diri saya yang mengaku sebagai muslimah. Kalaupun saya salah nanti biarkan orang Islam yang mengkoreksi saya. Karena saya juga belajar, saya juga sekolah, saya juga kuliah. Jadi tolong kalian yang Kristen ini bahas sesuai tema. Ya. Untuk apa umat Islam menanggapi fitnah Oten terhadap saya yang memang kalian benci? Buat apa kalian bahas tema itu di sini? Oke? Nah, karena kalian takut saya membongkar kebenaran ini sehingga kalian mencoba untuk mengalihkan saya dari tema yang saya buat. Ayo kita bahas sesuai dengan tema. Alpha Omega sudah menyampaikan tadi definisi keesaan Tuhan menurut Kristen. Alpha Omega sudah? Sedikit tadi saya sudah sampaikan. Oke, silakan. Apa yang disebut dengan keesaan Tuhan? Tolong tunjukkan data-datanya juga ya, silakan. Ya, kami percaya bahwa secara kekristenan kami percaya bahwa kami punya Tuhan itu satu, esa. Oke, keep dulu ya, keep dulu. Nanti Bang Yordan dan saya akan diskusi. Oke, Randy, apa definisi keesaan Tuhan? Silakan. Keesaan Tuhan itu menurut pandangan kami umat Kristen yaitu Yesus. Yesus itu dia lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dia lahir lewat perawan Maria. Jadi itu Tuhan, Yesus itu di dalamnya itu Bapa, Allah. Yesus itu sang firmannya Allah. Jadi dia satu. Walaupun dia satu tubuh tapi di dalamnya itu satu. Ada Roh yang kudus dan firman-Nya itu Allah. Tuhan Yesus, sorry. Oke, standby, saya catat. Oke, aku datang Muslim non Muslim. Saya Kristen Katolik. Oke, silakan Pak, jelaskan tentang keesaan Tuhan dalam perspektif Kristen Katolik. Ya begini, nanti pun saya kasih jelas panjang lebar pun Umi Rifat tidak mungkin percaya. Silakan turun kalau tidak mau menjelaskan. Silakan turun, saya tidak paksa Anda untuk jelaskan. Saya suruh Anda jelaskan. Kalau Anda tidak percaya diri dengan penjelasan Anda, silakan turun Pak. Anda punya jempol kan? Bukan. Kalau kalian mau menjelaskan, masuk ke room saya. Kalau kalian hanya ingin curhat, jangan masuk ke room saya. Kita yang kasih penjelasan dari tadi itu Umi Rifai. Penjelasan apa yang diberikan oleh kawan kalian? Emang sejak kapan kawan-kawan mau menjelaskan dari tadi tantrum nggak jelas di sini kok? Kenapa sih orang-orang Kristen kayak gini semua sih kualitasnya sih? Satu aja gitu yang betul-betul akademis gitu menjelaskan tentang imannya gitu. Kenapa sih kalian, ada apa dengan kalian ini gitu? Kok kalian kok kejang-kejang tantrum gak jelas gitu? What's wrong with you?
Nih, jangan gitu. Kita kan sudah jelaskan iman kami. Ya, bukan Anda diam, saya lagi bicara dengan kawan Anda yang barusan itu, baru masuk udah curhat. Oke. Oke, saya sampaikan lagi ya. Aduh, kenapa sih orang-orang Kristen kayak gini semua sih? Bang Yordan itu loh dari tadi dia nggak, ketika dia dia mute, dia diam, dia tenang. Padahal Yahudi loh dia loh, dituduh ular beludak loh sama Tuhan kalian loh. Tapi kok dia lebih punya akhlak daripada kalian gitu. Itu loh si manusia itu, orang Islam dari tadi diam aja gitu loh. Kenapa sih kalian gitu ya? Birahi kalian apa karena punya Roh Kudus kalian jadi birahi begini? Cobalah kalian santai. Diskusi saya dari tadi tuh santai banget loh. Ayo santai, santai. Tenangkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kalian. Baik, kita mulai. Menurut Alpha dan Omega tadi ya, menurut si Randy nih, Esa itu ya Yesus, di dalam diri Yesus ada Allah Bapa, begitu ya Randy ya? Iya. Randy gitu ya. Nah, Esa itu artinya Tuhan itu ada berapa Randy? Tuhan kamu ada berapa? Sa. Satu, Tuhan itu satu. Oke, siapa Tuhan kamu yang satu itu? Allah itu satu. Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Tapi mempunyai 3 pribadi, Ibu. Apa Bapak, beda Anak. Tuhan dengan Allah, Randy? Kalau Umi mengatakan itu pribadi manusia. Astagfirullahaladzim. Tuhan, saya kan sudah- Apa sih saya kan beda sudah Tuhan bilang, dengan Allah? Tuhan Yesus. Randy, Tuhan Yesus tadi itu kamu kan- bilang Yesus itu Tuhan atau Allah Saya sih? Ya, Yesus Tuhan atau Allah? Yesus itu firman. Bukan Tuhan, bukan Allah. Firmanto. Firmannya Allah. Yesus itu firmannya Firmannya Allah. Allah. Oke. Allah bukan? Ya Allah, ini Ya udah Allah. Tuhan bukan? saya sudah jawab tuh. Ya, Tuhan bukan? Ya Tuhan. Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Iya. Gimana? Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Saya turut mendadak. Yang ditanya Randy, Alpha Omega itu di kan mute sama. dulu. Izin ya. Kan Allah kan itu. Ya kalau sama kenapa ada perbedaan di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 kalau sama? Dia kan mempunyai satu pribadi. Oke, pribadi mana yang Allah? Pribadi mana yang Tuhan? Pribadi Yesus atau pribadi Allah atau pribadi Roh Kudus? Itu sama Umi, sama. Oh sama, berarti Yesus itu adalah Bapa. Ya, Yesus itu Bapa. Nah, yang Karena mati di tiang salib dalam Bapa. Yesus itu- di dalam Yesus itu Bapa, Allah. Ya, yang mati di tiang salib berarti Bapa. Yesus. Itu kalau Yesus berbicara Bapa pribadi bukan? manusia, Yesus. Yesus Bapa Ya. bukan? Ya Yesus kan di dalam Ya Yesus itu udah, adalah berarti yang mati di Bapa. tiang salib Bapa ya? Yesus. Kan, Bapa bukan? kan rohnya sudah diangkat. Rohnya sudah diangkat. Itu Berarti tinggal dagingnya. Jadi yang mati di tiang salib itu bukan Bapa. Yesus. Yesus Bapa Saya bukan? jawab. Yesus, tapi dia mati di kayu. Setelah dia mati di kayu salib, rohnya itu diangkat. Rohnya diangkat ke surga. Berarti setelah mati dong, berarti ikut mati dong rohnya. Gimana mau ikut mati rohnya? Rohnya kan diangkat. Loh, katanya Yesus itu Bapa. Yang mati di tiang salib kan Yesus. Ya udah berarti Bapa mati dong. Oh, Umi, Bapak tidak mati, dia tetap hidup. Oke. Bapak tetap hidup. Berarti kalian Karena Yesus yang menebus itu kalian berbeda berarti dengan manusia. Ya udah, berarti yang menebus kalian manusia ya. Enggak, Allah, Yesus. Karena yang di dalam Apa-apaan di sih dalam ini? itu Tunggu. di dalam- Inilah kalian hipokritnya ya. Giliran ditanya yang mati Bapak bukan. Yesus Bapak bukan. Iya Bapak. Terus kalian ditebus manusia dong? Bukan. Yang menebus kami adalah Allah. Yesus Allah Kami bukan. kan Iya. bertanya. Allah Saya- mati saya- tidak. saya- Tidak. Saya jawab sesuai pertanyaan Umi, yang mati di kayu salib itu manusia atau bukan? Iya, itu Yesus pribadinya manusia itu yang tinggal. Tapi Berarti roh kamu Allah ditebus itu sama bukan. pribadi manusia. Berarti kamu ditebus sama pribadi manusia dong. Itu pandangan Anda. Saya sudah jawab. Yang katanya yang mati di tiang salib pribadi manusia. Bang Jordan, aku tanya. Bang Jordan. Tuhannya Bani Israel itu menubuatkan tidak dalam kitab Torah kalau dia akan jadi manusia? Tidak. Oh tidak. Nah gimana tuh Randy?
Mana Tuhan menubuatkan kalau dirinya akan jadi manusia dalam kitab Perjanjian Lama, Ren? Yang nggak di muka sih gitu. Ya, karena kan Yahudi itu pada zamannya Yesus kan Yahudi tidak percaya Yesus. Aduh, ke bawah-bawah Yahudi lagi. Enggak, dalam Ya, kitab Perjanjian Randy. Lama. Randy, Silakan Bang Yordan, begini. ada yang mau ditanyain? Iya. Jadi begini, kalau seandainya contohnya saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, oke nggak apa-apa kami percaya, tapi dia adalah utusan Raja Pembawa Kedamaian, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Itu Kalau kami pandangan percaya Anda. kepada Mesias, kepada Yesus, bukan Tuhan. Kamu membangun perjanjian baru, adanya perjanjian lama. Tanpa perjanjian lama tidak akan membangunlah perjanjian baru. Kamu membenarkan manusia menjadi Tuhan di perjanjian baru. Sedangkan perjanjian lama yang diajarkan Musa kami tidak seperti itu. Kamu membawa Yesus perjanjian lama kami di Bible kalian membenarkan Yesus adalah Tuhan. Ternodai kami, sakit hati kami. Halo, selamat siang. Jadi itu menurut pandangan Shalom, kalian, alaikum tapi shalom. pandangan kekristenan pribadi kan beda-beda. Kembali ke pribadi masing-masing, Ini mesti kembali ke iman masing-masing, gitu. baku debat itu tetap pandangan beda-beda, nggak sama lah. Bukan, kita tahu kita beda-beda. Justru karena gitulah kita diskusi di sini. Tapi penjelasan Anda itu menampar diri Anda sendiri. Yesus Bapak bukan? Iya, Bapak. Ya Yesus kan Ya Anda mati di tanya, tiang saya salib jawab. Bapak bukan? Bukan. Saya kan Lah, sudah kalau jawab. gitu kalian ditebus sama anak manusia dong. Bukan, kami ditebus sama Bapak. Allah itu hakikat, Yesus itu sang firmannya Allah, gitu. Sudah kan Nah. saya sudah jawab. Allah itu hakikat. Oke, Allah hakikat. Saya tanya, Yesus Allah bukan? Allah. Sama itu. Yesus hakikat. Oke, Bapak hakikatnya Allah bukan? Iya dong. Bapak hakikatnya Allah bukan? Gimana? Roh Kudus hakikatnya Allah bukan? Iya. Dia kan pribadi, Roh Kudus hakikatnya Allah bukan? Pribadi. satu Allah. Satu Allah tapi Ya, mempunyai ada berapa Allah kalian itu? Ada berapa Allah kalian? Ada berapa Allah kalian? satu. Oke, Yesus Allah bukan? Yesus Allah bukan? Ya Yesus itu di dalamnya itu tinggallah seorang Allah Bapa pribadi. Tinggal seorang Pribadi. Allah Bapak, berarti Allah Bapak juga orang gitu. Ya ampun. Iyalah. Gini ya, Yesus Allah, Bapak Allah, bentar manusia. Yesus Saya jawab, Allah, saya jawab. Bapak Allah, Roh Kudus Allah. Ada berapa Allah kamu itu? Saya jawab. Makanya Saya Allah itu Umi dengar dulu ya, dengar. Allah itu mempunyai 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dalam konteks kekristenan tetap satu. Satu apa? Satu apa? Satu Allah Umi. Satu apa lagi? Satu Allah. Oke, Yesus Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah. Ada berapa Allah itu? itu cuma dia bicara beberapa. Oke, satu manusia. Bang Yordan hakikatnya manusia, Randy hakikatnya manusia, Rifa hakikatnya manusia. Ada berapa manusia di situ? Tapi manusia itu berbeda dengan kita Umi. Berbeda Hakikat dengan mengerti manusia nggak seperti arti hakikat? Hakikat ngerti nggak? Hakikat artinya tahu? Hakikat Allah, keilahian, hakikat kealahan, kalau diberikan kepada Yesus, maka Yesus adalah Allah. Bapa, hakikat memiliki hakikat keilahian. Roh Kudus juga memiliki hakikat keilahian. Pribadi mereka berbeda. Apa bedanya dengan saya? Hakikat kemanusiaan saya juga satu. Bang Yordan juga hakikatnya kemanusiaannya satu. Randy memiliki hakikat kemanusiaan. Sebentar dulu. Anda manusia, Dan Anda mempunyai kita roh? 3 pribadi. Oh iya, saya punya roh. Saya punya roh. Jadi Terus? jadi apa beda? Ya beda lah. Beda. Jangan di mute Hendra. Biarkan Hendra. Jangan di mute itu. Beda Randy. Randy harus paham. Hakikat itu sesuatu yang hak atau sesuatu yang benar. Hakikat kemanusiaan itu ada pada diri kamu, pada diri Bang Yordan, pada diri saya. Kita memiliki hakikat kemanusiaan. Hakikat kamu manusia, hakikat Bang Yordan manusia, hakikat Unirifa manusia. Ada berapa manusia Randy? Ada berapa manusia? Pribadi kita berbeda.
Ada 3 pribadi di antara kita bertiga. Bahkan di sini ada 5 nih. Hakikat Yordan adalah manusia, hakikat manusia adalah manusia, hakikat Randy adalah manusia, DLS hakikatnya manusia, saya hakikatnya manusia. Tapi kita 5 pribadi. Pertanyaan saya, ada berapa manusia yang ada di Komal ini? Coba Randy jawab. Oke, kita sapa DLS dulu. Halo. Shalom alaikum shalom. Ibu. Ya, silakan. DLS. Bang Yordan menyampaikan sesuatu? Iya, jadi begini Uni, selagi mereka masih menarasikan manusia adalah Tuhan, saya tidak akan pernah berhenti untuk menghantui mereka. Dengan memakai nama Allah menjadikan Yesus, saya tidak akan berhenti menghantui mereka. Saya akan membantah terus, karena apa? Diajarkan kami sebelum adanya mereka, kami duluan yang mengenal Tuhan, keesaan Tuhan seperti apa, dan Tuhan tidak bisa dilihat. Tiba-tiba datangnya mereka dan mengaku Tuhan adalah manusia. Menghina kami, itu namanya menghina. Kami tidak biarkan orang seperti itu. Oke, silakan kita sapa dulu nih. Johnny Plus, Muslim, non-Muslim, pihak Kristen, Yahudi, Kejawen, Parmali. Muslim. Oke, Muslim. Pak Joni izin ya, karena di sini kita sedang Iya. diskusi lintas iman. Saya Iya, memprioritaskan monggo. teman-teman Kristen ya untuk naik ke atas ini. Iya. Iya, Tapi saya terima boleh kasih, komen Pak Joni. sebentar, Bunda. Boleh komen sebentar, boleh sebentar aja. Harus sesuai tema loh, Boleh. Pak Joni. Iya, begini. Silakan. Kan begini. Kalau kita itu kan logikanya dulu harus kita pakai. Logika kita pakai, maka kita akan beriman, begitu kan. Tapi kalau mereka beriman dulu tapi logika tidak dipakai, makanya walaupun Mbak Uni menjelaskan daripada juga memang tidak pakai logika, sulit. Itu aja Bunda. Ya, Mohon terima maaf. kasih Ya. Bang Joni. Ya, terima kasih. Ya. Ya, saya Assalamualaikum. perlu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu saya sampaikan kepada netizen di bawah. Saya pribadi tidak sedang memberi paham orang Kristen. Saya memberi paham kalian semua tentang pemahaman mereka dari mereka sendiri. Saya sedang mengeksplor mereka. Tidak pernah ada ceritanya Unirifa itu berdiskusi dengan orang-orang Kristen berharap mereka jadi Islam. No, never ever ever. Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6 jelas sekali dikatakan, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Saya hanya ingin kalian menyaksikan, saksikanlah wahai manusia. Inilah mereka dengan keyakinan mereka, dan kalianlah yang berhak memilih ketika mereka menjelaskan keimanan mereka. Apakah masuk akal? Karena bagi saya pribadi mustahil kebenaran itu di luar akal sehat dan di luar hati nurani. Ya, ketika kita menjelaskan tentang keesaan Tuhan, tidak sangat sulit menjelaskan keesaan Tuhan itu. Dan bagaimana mereka menjelaskan keesaan Tuhan dari tadi, bagi mereka tidak sulit, bagi mereka. Tapi coba kita dengarkan. Saya tanya kepada Bang Randy tadi, apa jawabannya? Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, kemudian Roh Kudus adalah Allah. Mereka satu hakikat, tapi 3 pribadi. Pertanyaan saya, apa yang disebut dengan hakikat? Sesuatu yang benar tentang sesuatu. Bagaimana mungkin Allah itu dikatakan satu hakikat, tapi 3 pribadi yang berbeda? Maka ini sama saja dia membantah. Perkataan satu dibantah dengan mengatakan ada pribadi 3 dibantah dengan 1. Argumen pertama dibantah oleh argumen kedua. Nah, di sini yang saya tunjukkan adalah kepada umat Islam bahwa inilah kita dengan mereka perbedaannya. Bukan untuk menjadikan Randy sebagai Islam, bukan. Saya ingin mengeksplor mereka dengan keyakinan mereka supaya umat Islam sadar, begini loh cara teman-teman kita Kristen berkeyakinan. Gitu. Jadi nggak ada di sini istilahnya kita memberi paham. Siapa saya berhak memberi paham orang-orang Kristen? No, saya bukan Tuhan ya yang berhak memberikan hidayah. Saya hanya ingin menunjukkan kepada umat Islam dan orang-orang Kristen lainnya, begini loh cara berpikir kalian. Oke, kita lanjut. Bang DLS di sini. Halo DLS, Muslim non Muslim? Halo DLS, buka mic-nya, monggo. Ya, Ibu, Open Ibu. your mic. Ya, silakan. Muslim non Muslim? Dia non Muslim, DLS. Oh ya DLS, silakan. Apa yang mau disampaikan terkait tentang keesaan Tuhan? Silakan. Oke, kalau tidak saya akan membuat sebuah narasi ya. Jadi gini teman-teman ya. Dalam perspektif, memang kata esa ini bukan bahasa yang muncul dari dalam Al-Quran atau dalam Tanakh. Karena esa sendiri adalah bahasa Sanskrit. Sementara yang kita temukan dalam bahasanya orang-orang Yahudi, yaitu bahasa Ibrani, Shema Israel Adonai Elohenu Echad.
Kita akan, kalau kita bicara tentang padanan kata, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu adalah bahasa yang serumpun, bahasa yang kurang lebih banyak kesamaan secara lafaz dan juga makna. Salah satunya kata ahad. Nah, dalam perspektif Islam, kata ehad itu adalah sesuatu yang menjewantahkan bahwa Tuhan itu satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada istilah secara nalar orang-orang Kristen menolak Tuhan itu tiga. Mereka menolak. Itulah kenapa muncul konsep Trinitas. Anehnya konsep yang adalah produk pikiran bukan produk Alkitabiah tidak bisa dipahami dengan pikiran. Kenapa? Itu kenapa dikatakan bahwa Trinitas itu penuh dengan misteri. Ini agak aneh. Sementara Trinitas sendiri bukanlah produk Alkitabiah tapi produk pemikiran manusia. Nah, ketika teman-teman Kristen kita mencoba untuk menjelaskan kata ehad tadi atau kata esa tadi, maka apa yang mereka sampaikan? Tuhan kami itu sebenarnya satu, yaitu Yesus. Di dalam dirinya ada Bapa, kemudian juga ada Roh Kudus. Nah, ketika Yesus mati, itu yang mati apakah Bapa sebagai Tuhan yang adalah ruh atau manusia? Oh, itu manusianya yang mati. Oke, kalau begitu kalian ditebus oleh manusia. Oh tidak, kami ditebus oleh Bapa. Berarti yang mati adalah Bapa. Oh bukan. Nah, ini yang saya maksud, bahwa penjelasan teman-teman Kristen tidak pernah bisa diterima oleh logika dan hati nurani, ya. Sampai sekarang tentang Trinitas sendiri orang-orang Kristen itu pun masih bertentangan. Itu kenapa ada aliran yang disebut dengan Oneness, Unitarian, ada Saksi Yehova, kemudian juga ada Tritunggal, ada Monofisit dan segala macam denom dari kekristenan itu sendiri, karena memang sesuatu yang tidak ada dasar dan sandarannya pasti membuat kisruh kemudian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah kenapa Bang Yordan dan orang-orang Yahudi itu tidak terima ketika Tuhan yang mereka sembah dikatakan manusia, dikatakan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Inilah kenapa orang-orang Yahudi selalu berontak dan mengatakan bahwa orang-orang Kristen adalah avodazara atau penyembah berhala. Orang-orang Yahudi itu boleh melakukan tefillah di dalam masjid, tapi mereka tidak mau melaksanakan ibadah mereka di gereja. Kenapa? Karena menurut mereka gereja adalah tempat penyembahan berhala. Silakan kalian tanyakan sendiri kepada orang-orang Yahudi, ya. Walaupun Islam dengan Yahudi memiliki banyak sekali perbedaan, tapi terkait tentang keesaan Tuhan, tentang entitas Tuhan yang maha kuasa itu tidak perlu didebatkan. Kenapa? Tidak ada perbedaan. Ya, walaupun kita menyebut nama Tuhan kita dengan Allah, mereka menyebut nama Tuhan mereka dengan Hashem atau Adonai. Permisi dulu ya. Siap Pak Randy, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Memang tema ini sangat-sangat tema yang sangat sulit untuk dijelaskan oleh teman-teman Kristen, karena memang definisi esa itu sendiri kita sulit untuk mendapatkannya dari teman-teman Kristen. Mereka punya definisi yang berbagai macam definisi. Contoh Tritunggal itu dibantah oleh aliran yang disebut dengan Oneness karena mereka tidak terima Tuhan itu politeis, Tuhan itu banyak. Sementara kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6, Paulus sendiri tidak mengajarkan Trinitas. Bahkan Paulus sendiri membedakan antara Tuhan dan juga Allah. Ya, sementara banyak orang Kristen mengatakan Allah dan Tuhan sama saja. Kalau memang sama saja, kenapa ada pemisahan kata antara Allah dan juga Tuhan? Ya, ini karena mereka hanya mendapatkan kitab yang berupa terjemahan, bukan teks berbahasa asli yang tidak diperkuat dengan penjelasan orang-orang berilmu seperti Rabi dan juga Rashi ataupun orang-orang yang memiliki pemahaman agama. Tentang agama Yahudi tentu harusnya kita serahkan kepada orang Yahudi. Tentang Kristen kita serahkan kepada mereka Kristen. Tapi masalahnya Kristen ini terlalu banyak denominasi sehingga kita terkadang bingung mendengarkan definisi ketuhanan mereka sendiri. Ya, di sini kita sapa. Kita masih membutuhkan orang-orang Kristen untuk naik ke atas sini mendiskusikan dengan kita. Saya seorang muslimah, Yordan seorang Yahudi, mendefinisikan tentang arti keesaan Tuhan dalam perspektif tiga agama. Oke, kita sudah sapa di sini, sudah hadir di sini. Kita sapa dulu, ada Blitz. Halo. Ya, halo, selamat siang. Ini perspektif saya kali ya, Bu Nia. Dari kalangan mana? Dari Kristen saya. Kristen mana? Saya jemaat lebih ke GKI, berarti yang masih mirip Katolik tapi yang udah Kristen. Oke. Tritunggal ya? Ya, kalau ngomongin Tritunggal, kalau misalnya kita orang sebagai jemaat tuh selalu dibilang kalau mau berpikir misterinya Allah, kita mikirin nih bentuknya Allah kayak gimana sih? Kan dibilangnya kita harus mengerti nih secara logika. Sedangkan apakah logika kita nyampe
sampai ke pemikiran Allah. Allah yang maha besar itu bisa dilihat diterjemahkan dengan logika yang mudah seperti Nah, 1 ini plus 1 sebentar saya gitu. luruskan. Abang harus bisa membedakan antara entitas yang disebut dengan Tuhan itu dengan konsep ketuhanan. Yang kita bahas di sini adalah konsep ketuhanan, karena keesaan itu adalah konsep, bukan tentang Tuhan itu. Saya sebagai muslimat sangat sepakat bahwa yang namanya Tuhan itu tidak akan pernah masuk akal, Iya, tidak akan betul. pernah bisa terdefinisikan. Kita membahas tentang konsep keesaan Tuhan itu, ya, Sama tentang kata aja. ahad. Beda. Kok sama? Esa itu adalah konsep. Keesaan itu adalah konsep. Tauhid adalah konsep. Trinitas adalah konsep. Monoteis adalah konsep. Kalau Tuhan itu, ya, yang disebut dengan Tuhan itu adalah Konsep kan sembahan. sebetulnya dia alat untuk mengerti, oh ini tuh seperti Nah, apa. bedakan Itu dengan kan Tuhan. susah. Tuhan Ini. itu adalah entitas. Sorry, Iya. maaf. Saya tuh sangat cinta sama bahasa Indonesia ya. Maka saya ingin meluruskan biar kita tidak menggabungkan antara Tuhan dengan entitas, Tuhan dengan konsep. Anda tadi bilang apakah Tuhan masuk akal? Kita tidak. Saya tahu Kristen itu adalah ajaran yang mengkonsepkan Tuhan. Kalau kami mengkonsepkan cara berketuhanan, tauhid itu bukan Tuhan terkonsep, bukan. Tuhan tidak mungkin terkonsep, tapi tauhid adalah cara konsep memahami entitas yang disebut dengan Tuhan. Itu harus dipahami dulu, Bang. Ya, tolong dipahami, tauhid itu bukan Tuhan terkonsep, tapi Trinitas Tuhan yang terkonsep, karena Trinitas itu sendiri adalah 3 dalam satunya Tuhan. Nah, ini perbedaan Ya kita, gue nggak dan bisa kalian harus sadari itu. gini, Bu Uni. Kan di kamu mah ada kausalitas. Jadi kalau ada logika kalau A ya ke B gitu. Kalau di gua Oke, apa coba jelaskan kepada saya kok. Gini. ini maksudnya gini Bentar. loh. Anda mengatakan kalau di kamu Memang ada kausalitas, beda. kalau di Maksudnya kalian tidak ada menurut saya- kausalitas. Menurut saya toleransi aja beda, emang beda. Kalau itu harus dilogikakan. Kalau di tempat Uni itu harus dilogikakan. Kalau Ini di tempat nggak ada saya kaitannya nggak dengan dilogikakan toleransi, Bang. makanya. Tidak ada kaitannya dengan toleransi. Ini adalah room diskusi. No. Nih, Wait. Ini makanya saya bilang Anda salah kaprah. Di sini kita sedang mencoba menjelaskan konsepsi terkait konsep. Kita tidak sedang menyerang Tuhan siapapun di sini. Saya dan Bang Yurdan sebagai Yahudi menjelaskan definisi esa dalam perspektif pemahaman agama masing-masing. Saya ingin Anda menjelaskan Tes. kepada kami umat Islam dan orang Yahudi bahwa esa itu definisinya seperti apa. Kita sedang tidak menyatakan ini noise nih, blitz. Jadi kenapa sih dari tadi tuh kebanyakan teman-teman Kristen itu misunderstanding terkait apa yang kita bahas? Kita lagi membahas loh tentang konsep di sini. Coba Anda jelaskan konsep esa itu seperti apa dalam Karena perspektif nggak bisa Kristen. gini Gitu loh. maksudnya gini Bu Uni. Gitu loh. Kalau misalnya kita memaksakan logika kita buat berpikir gimana sih Allah Tunggu. Wait. Ini ngeri banget ya. Ini ngeri banget nih. Dari tadi coba nih mute dulu. Sepertinya Anda double. Anda turun dulu deh. Karena kayaknya Anda harus naik lagi ke atas nih. Gini. Tolong umat Kristen di sini punya telinga, belajarlah mendengar, punya mata, belajarlah melihat. Kita sedang membahaskan konsepsi tentang konsep, pemahaman tentang konsep. Apa itu konsep keesaan Tuhan? Oke, tidak ada satupun dari kita tadi memaksakan logika. Saya hanya mereaksi setiap komentar dari orang Kristen yang menjelaskan tentang konsep ketuhanannya. Gitu loh, yang namanya diskusi itu tidak mesti harus diterima. Tetapi ketika kita membantah satu argumentasi, kita juga punya dasar. Contoh, ketika saya membantah argumentasi bahwa Tuhan itu ada roh Tuhan, itu definisikan arti esa, gitu loh. Jadi please tolong ketika kalian berbicara di sini itu sesuai dengan konteks diskusi kita. Kalian dari tadi itu kabur-kaburan temanya. Sulit sekali kayaknya kalian tuh menjelaskan tentang esa ini. Ya, itu dulu definisikan dulu Gua tentang jelasin kata dulu gini. esa ini. Cara berpikirnya memang berbeda Uni. Jadi kita kalau misalnya gua ngedebatin yang punya gua sama yang punya kamu ya pasti beda gitu. Lah yang bilang sama siapa? Terus udah dibilangin kalau di sana lebih ke SOP, cara berketuhanan. Ya kalau di gua ya lebih ke percaya iman, misterinya ada. Ya Gua nggak bisa udah, jawab kalau semua, begitu jangan naik ke gitu. sini, Bang. Ya udah.
Ya kan gua Simple kasih tahu loh. gitu, maksudnya maksudnya Ya udah kita terima, berarti lu nggak bisa menjelaskan tentang esa, ya udah. apa, si Renal itu yang tadi siapa namanya, Randy atau siapa ya di bawah, ya kan dia kan nggak bisa jelasin Tritunggal, dibawa ke alam logika yang kata gua mana bisa. Lah, tunggu. Kenapa konsep Tritunggal tidak bisa diterima logika? Itu kan bukan produk Alkitabiah, tapi produk konsep atau produk logika. Nggak Anda tahu bisa tidak lah, konsep itu artinya produk- apa? Nggak tunggu. produk Alkitabiah. Oke, tunjukin kalau memang Trinitas produk Alkitabiah, tunjukin dalilnya. Gini, Alkitab kan? kan dibentuknya. Anda ngerti nggak arti Ya, gua konsep? lagi mau jelasin. Nggak, bentar, saya mau Alkitab tahu. dibentuk dari beberapa rasul. Itu pernah ketemu nggak rasulnya? Nggak pernah Apa ketemu. kaitannya dengan konsep ini, Pak? Gini maksudnya. Nah ini gue mau jelasin. Lu lihat ini kayak di Indosiar. Lu kalau Indosiar ngomongin Allah, terus misalnya si RCTI ngomongin Allah, bentuknya beda-beda nggak? Bentuknya ada yang Ini cahaya apaan sih? putih. Ini enggak Bentuknya- poin standing point Anda apa? Gue jelasin dulu nih. Uni jangan diberhentiin dulu. Gue pusing nih ngejelasinnya. RCTI ngejelasin Allah kayak gimana? Indosiar ngebentukin Enggak Allah ada, dalam Pak. bentuk RCTI gimana? ngejelasin Allah bagaimana? Enggak ada. Saya nggak pernah ketemu itu. RCTI nggak pernah Kalau ngejelasin dalam Allah. cerita, Indosiar dalam nggak pernah. cerita sinetron dia pasti bentuknya cahaya. tuh, Saya nggak suka warna nonton putih. sinetron. Saya nggak pernah. Saya nggak suka Ya nonton kan, sinetron. gua Jadi bantu saya nggak bisa jelasin nangkap. ke orang-orang di sini lah kalau Masa saya orang percaya sama ke gua sinetron kasih tentang tahu, Tuhan? Maksudnya Ya gini, masa saya berbicara Tuhan tentang beda. sinetron yang bener aja lah. Kok malah RCTI sama Indosiar pula, ya Allah. Ya maksudnya Gini, Uni. representasinya Iya. beda. Ya silakan Beats. Bang Yordan. Ya, Beats, kamu kan barunya ya. Jadi kalau kamu mengajarkan saya tentang ketuhanan, kamu salah. Seharusnya saya mengajarkan kamu tentang ketuhanan ya. Yang dimana kami itu sudah patuh dengan firman Tuhan yang dikatakan ya. Jadi kami tidak pernah membantah firman Tuhan ulangan 6 ayat 4 ya. Adonai Elohim Adonai Ahad. Kamu harus tahu itu. Kamu harus tahu itu. Tiada yang lain yang artinya Esa, Echad, tiada tersusun dari yang lain. Tuhan satu-satunya Tuhan Allah. Ya. Allah kita, Tuhan Esa. Allah kita, Tuhan Esa. Tuhan-Tuhan dan Tuhan boleh banyak, tapi ingat Allah hanya satu. Satu-satunya. Kamu harus tahu. Kamu silakan menuhankan Yesus, silakan, itu urusanmu. Tapi ingat, jangan pernah membawa nama Allah, membenarkan Yesus adalah Allah. Jangan, saya akan membantah, saya akan menghantui kalian. Kalian menghina kami, kalian menghina orang Islam, kalian menghina kami. Tuhan Muhammad, Tuhan Musa juga. Kalian menghina orang Islam, kalian menghina kami. Tuhan Muhammad, Tuhan Musa juga. Kalian menghina orang Islam, Ya, saya jelaskan buat kamu. Kamu mengimani perjanjian lama tapi kamu tidak paham. Karena apa? Kalian hanya membaca terjemahan, bukan original teksnya, bahasa asli. Diajarkan pada kalian kalau tidak paham bahasa kitabmu, bahasa aslimu, bahasa Arami atau bahasa hari-harinya, bahasa Yunani, bahasa internasionalnya, harus belajar, bukan belajar apa terjemahan. Belajar biar tahu kebenarannya di mana. Jadi sudah dikaitkan di situ di ulangan yang 6 ayat 4. Halo. Jadi Tuhan gini, itu Ya, Allah sabar kita, dulu yang Tuhan lain, itu Esa. sabar dulu, selesai dulu. maksudnya kalau bahasanya Enggak. harus Gini Yahudi, Uni, berarti saya orang mau Yahudi jelaskan doang tadi yang kan masuk surga gitu. Bang Yordan bilang Yang harus ngerti Alkitab. Tuhannya Sebentar Yahudi dulu, dengan Islam itu satu-satu sama ya? dulu, sebentar dulu. Tunggu dulu. Ini Bang Enggak, Yordan ini sebentar dulu. Saya agamanya tidak apa ya? izinkan kamu berbicara dulu sebelum tidak ada satupun orang di sini yang bisa berbicara kalau saya tidak izinkan. Kenapa Oke. kalian kebiasaan itu masuk ke room orang gitu, ndak izin dulu terus bicara. Nanti kalau saya banyak bicara kalian gak terima. Saya tadi membiarkan Yordan bicara dulu. Selesai Yordan, nanti saya bergantian, saya sapa kalian semua, oke? Oke, Bang Yordan sudah clear? Nah, begini ya. Ulangan 6:4. Ya. Yisrael Adonai Elohim Adonai Ahad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya yang duluan daripada kalian. Bagaimana kalian menyatakan manusia adalah Tuhan? Bagaimana kalian menyatakan manusia adalah Allah? Saya tidak terima itu. Saya akan membantah itu, saya akan mengantui kalian itu. Karena apa? Kalian memakai isi kandungan Taurat kami di Injil kalian membenarkan manusia adalah Tuhan. Kami tidak terima. Itu hak kami.
Paham dulu. Yang utama, baru yang kedua. Kalian paling dekat loh dengan kita. Kenapa kalian mencoba-coba ayat-ayat kami? Kenapa kalian mengganti-ganti, merevisi sesuai pikiran kalian? Manusia terbatas. Akal dan pikirannya tidak akan mencapai kepada Tuhan Allah. Itu sudah tertulis dalam kitab. Kami tidak pernah memprotes apa yang difirmankan oleh Allah. Tidak pernah. Kalau sudah begitu ya begitu. Tapi kalau ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab merubah-rubah, kami akan membantai itu. Kalian sudah menghina kami. Menghina kami, menghina Musa kami, mengatakan Musa kami dosanya tidak cetaranya lagi. Hukum Musa dibatalkan, hukum Musa tidak berlaku lagi. Tapi kalian masih memakai perjanjian lama kami. Kami tidak suka, silakan. Oke, kita sapa. Di sini sudah ada Vic dan Lord Oreo. Nih, Lord Oreo dulu nih. Assalamualaikum, Prof Oreo. Nanti silakan dengan literaturnya. Saya kasih kesempatan. Makasih. Kita sapa untuk Vic. Vic, silakan perkenalkan diri Anda. Muslim, Yahudi, Kristen, atau Kejawen, atau Parmalin. Silakan. Oke, sebentar. Terkait tentang ini tadi Uni ya, tentang betul ya apa kata yang Bang Yordan kata. Oh, ini Vic, ini bentar-bentar, Prof. Vic, kamu Oh, ya, tidak Bu. open mic? Kalau tidak open mic, saya serahkan ke Prof Oreo. Ya, Bang Oreo aja dulu. Oke, silakan Prof Oreo. Makasih. Terkait tentang esa tadi ya, kayaknya aku dengar tadi Uni ya, kalau nggak salah esa ya. Esa ya. Esa itu bukan kesatuan, tapi itu adalah kata esa itu asli Indonesia. Jadi refleks dari kalimat Proto-Austronesia namanya. Yang alternatifnya bersifat kalimat asa yang berarti satu atau tunggal. Nah, jadi memang kalimat esa ini kalau kita ambil dalam dictionary adalah dari Proto-Malay, Isa from Proto-Malaya Kemik, from Proto-Malaya Sumbawa, Asa or Isa from Proto-Malaya Polynesian. Jadi artinya apa? Esa itu satu tunggal jamak. Jadi bukan kesatuan, beda. Jadi kalau kita dalam belajar bahasa Indonesia itu adalah keimbuan ke dan an, dan kalimat tunggalnya adalah esa jamak. Jadi tidak ada kalimat esa itu adalah kesatuan. Kalau kita bicara berbasis akademik ilmiah, ya kan? Tapi kalau kita berbicara hanya berbasis asumsi liar tanpa ada data yang kuat, itu sama aja dengan bunyi-bunyian. Itu aja nambahan edukasinya Uni. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mau Vic, nanya silakan dong ke Vic. Pak Yordan, boleh nggak? Siap. Bentar kita sapa Vic dulu. Vic, silakan perkenalkan diri Anda. Ini mau nanya sama Bang Yordan. Ya, Tadi perkenalkan kan Bang diri Yordan Anda dulu. katakan, Sebentar, Vic. ya. Vic, perkenalkan diri Anda dulu. Saya Kristen Protestan. Oke, silakan Vic. Halo? Ya, silakan Vic. Mau bertanya kepada Bang Yordan, monggo. Ya, ini Bang Yordannya ya Yahudi ya? Silakan Bang Yordan. Iya. Oke. Ini Bang, tadi kan pernyataan Abang bilang Allah yang ada di dalam kitab perjanjian lama yang Yahudi percayai sebagai kitabnya itu sama-sama dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu Esa dan sama gitu, menyembah Tuhan yang sama. Saya ingin bertanya ini, apakah Abang percaya dengan ayat Al-Quran surat An-Nam ayat ke-91 yang berkata, Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini Mekah yang dia telah menjadikan Oke, suci sebentar, padanya dan itu segala tidak- sesuatu adalah miliknya. Sebentar. Saya harus jelaskan ayat itu. Sebentar sebelum Anda bertanya kepada Yordan, saya ingin tanya. Coba arti pemahaman Anda terkait ayat itu coba dijelaskan kepada saya dulu. Ketika Anda bertanya Al-Quran kepada Yordan yang bukan orang Islam, saya mau tahu apa pemahaman Anda terkait tentang ayat itu. Jadi jangan ketika comot ayat Al-Quran tapi pemahamannya ngerti. Enggak, saya mau tahu. Tidak. Tadi kan Saya ingin itu Anda kan pernyataan. Tadi sudah Bentar.
bentar, Yordan mengatakan bahwa Ya. Tuhan yang disembah Islam dengan Tuhan yang disembah Yahudi itu sama secara esensi. Saya bisa buktikan juga itu. Nah, sekarang saya tanya, ketika Anda bertanya Al-Quran kepada Yordan, saya ingin tahu apa pemahaman Anda terkait tentang ayat Al-Quran itu. Dari ayat ini kan jelas dibedakan. Apa jelasnya? Ya, ini kan menyatakan kepada Nabi Muhammad yang Iya, diutus untuk. apa? Ya, di sini kan jelas negeri Mekah. Oh ya, terus apa? Maksudnya pemahamannya Itu- apa? Ya, tadi kan dikatakan sama Bang Yordan bahwasanya dalam kitab Perjanjian Lama Hmm? Allah itu sama dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Ya, terus korelasinya dengan ayat tadi apa? Saya ingin Anda memahami ayat Ya, itu, itu kan apa jelas yang berbeda, jelas Ya, berbeda. apa Karena berbe- di dalam Tunggu dulu, Alkitab bentar, itu ada saya mau Perjanjian Lama dan tahu. Perjanjian Baru nih. Saya sedang bertanya kepada ini karena Anda bawa-bawa Al-Quran saya, makanya saya turun ini. Saya ingin tahu pemahaman Anda tentang ayat saya itu apa. Itu yang ingin saya tahu. Ayat yang Anda baca surah Nanti kita Al-An'am tadi sampai itu ke sana apa? nih. Saya Oh, nggak bertanya bisa, sama nggak Bang bisa. Yordan dulu. Saya tidak mau ayat Al-Quran saya Anda comot lalu Anda tanya ke orang Yahudi. Kalau Anda mau bertanya Al-Quran kepada saya orang Islam. Kalau Anda mau bertanya orang Yahudi, tanyakan kitab Torah kepada mereka. Enggak, gini, saya tidak Ya mempermasalahkan. nggak bisa apa yang ada dong. di dalam Anda Al-Quran. bertanya Al-Quran kepada orang Yahudi. Ke Uni bukan ke Yordan. Kalau tanya Tadi Al-Quran kan ke saya. pernyataan Bang Yordan yang mengatakan bahwa bangsa Sejak yang- kapan Yordan mengatakan kalau dia kitabnya Al-Quran? Sejak kapan? Kalau Nggak mau ada, tanya nggak ada, Al-Quran nggak ada, kepada nggak ada. saya, Saya ya nggak bukti sudah. itu, jangan lari Kok Anda kemana-mana, tanya Uni. Al-Quran kepada Jangan lari Yordan? kemana-mana, Tanya Uni. Al-Quran ke saya. Loh, Anda yang lari kemana-mana. Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Kalau mau tanya Al-Quran, tanya ke saya. Tanya ke saya. Iya, saya paham. Nama kita aja Saya punya pengen- namanya Muslim. Diam dulu, satu-satu. Harusnya nanyanya Fik. Uni. Nah, Bliss itu pinter tuh. Kalau mau tahu Al-Quran, karena gini, saya pastikan kalau Yahudi tidak percaya kepada Al-Quran, saya pun tidak problem karena memang Yahudi bukan Islam. Itu yang perlu kalian tahu. Tapi ketika orang Yahudi mengatakan konsep ketuhanan kita sama, esensi Tuhan kita sama, itu hak mereka. Kalau kalian bertanya Al-Quran kepada Yahudi secara makna, itu salah kalian. Karena kami yang berhak menjawab tentang Al-Quran. Kalau kalian mau bertanya kepada Yahudi, tanyakan kepada mereka kitab Tanakh. Tanyakan kepada mereka, apakah betul ada nubuatan? Saya Bentar. tanyakan. Pernyataan Bang Yordan tadi kan bilang bahwasannya. Oke, saya akan izinkan Yordan menjawab ya. Tapi Ya. kemudian saya ingin tahu apa makna dalam yang terkandung dalam surah yang Anda baca itu menurut Anda. Sebelumnya saya tidak kasih Kan saya saya sudah kasih. jelaskan Apa maknanya? bahwa di No, dalam- no. Saya ingin Anda jelaskan apa yang Anda pahami terkait ayat itu gitu loh. Paham nggak sih bahasa Indonesia? Tadi kan saya sudah jelaskan sama Uni. Apa Ini apa ngotos maknanya? terus. Ya maknanya apa? Sudah saya jelaskan sama Uni tadi. Apa bahwasanya- maknanya apa? Bahwasanya Nah kan ini loh kegabrulan orang-orang Kristen adalah ketika Bukan, mereka bukan. mengambil Enggak, Al-Quran itu lalu lari mempertanyakan bias, kepada bukan bias. orang Islam. Pertanyaan saya jadi Sementara bias ini. tunggu dulu, saya khawatirnya pemahaman Anda terkait ayat yang Anda comot itu tidak sama dengan pemahaman kami. Maka saya ingin tahu Yang beda menurut Uni kalian dengan seperti saya. apa? Kan tadi saya katakan bahwasanya Ya kalau agama Allah Islam adalah itu- Tuhannya Bani Israel Iya, bukan iya, Tuhan hanya Tuhan Arab diperintahkan karena untuk kebanyakan membakar negeri kalian Mekah. Ya Itu kan betul jelas karena ayatnya. Mekah itu Nggak ada yang Tuhannya salah. adalah Allah, Yerusalem Tuhannya Dan Allah, hal Bani itu Israel disampaikan Tuhannya kepada Allah. Nabi Muhammad. Ya Nggak ada betul yang karena salah. Nabi Muhammad ada di Mekah. Lalu apa masalahnya? Ya makanya saya mempertanyakan tadi sama Bang Yordan bukan sama Uni. Karena Nah, menyatakan Allahnya sama. kalau gitu. Anda bertanya kepada Yordan, saya jawab Yordan tidak percaya Al-Quran. Lalu, Loh, itu kan persepsi Uni. Saya lah coba mempertanyakan. tanya, Yordan, Anda percaya Kenapa Al-Quran atau Yahudi tidak? Dia enggak- Yahudi enggak- loh. Dia kan Yahudi Nah, ya. gini makanya. inilah konsep enggak Adakah gini di dalam teman-teman Kristen kitab ini Perjanjian begini ya. Lama menyatakan hal yang Dari sama? tadi kita mencoba menjelaskan konsep tentang keesaan Tuhan menurut Yahudi Iya, dan saya konsep paham, keesaan. paham. Bentar dulu. Konsep keesaan Tuhan menurut Islam. Yahudi mengatakan secara konsep kami sama, yaitu monoteis. Kami tidak politeis sebagaimana orang yang mengklaim monoteis tapi pada dasarnya politeis ya. Itu kalian Kristen. Nah, kami bisa buktikan itu. Lalu ada beberapa rabi Yahudi mengatakan konsep ketuhanan kita sama, esensi ketuhanan kita sama. Sampai di situ. Yordan Yahudi, dia mengimani kitab Torah. Dipastikan dia tidak percaya kepada Al-Quran karena sudah dia katakan tadi dia tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi. Tapi dia percaya bahwa Nabi Muhammad untuk nabi lain karena ada tertulis dalam targum mereka bahwa setiap nabi itu bentuk keadilan Hashem. Hashem mengutus nabi untuk bangsa lain dari bangsa lain, tapi bukan untuk mereka. Itu ajaran mereka. Nah, sekarang saya tanya sama kamu.
ketika kamu mencoba mempertanyakan esensi Tuhannya Yordan, pertanyaan saya, apakah sama esensi Tuhan kamu dengan Tuhannya Yordan? Itu jelaskan, karena temanya adalah keesaan Tuhan dalam perspektif 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Apa kaitannya dengan surah An-Nahl kamu bawa-bawa ke hadapan orang Yahudi? Kalau kamu mau tanya Al-Quran, tanya ke saya dong. Kalau kamu mau tanya Yahudi, tanya kitab Tanakh mereka. Kan aneh kamu. Sejak kapan saya bilang Yahudi adalah Islam, Islam ada Yahudi? Tidak pernah. Saya tidak pernah bersepakat dengan Yordan tentang kitab suci. Pahami itu. Jadi jangan lari-lari dari konteks diskusi kita. Jelaskan menurut kalian Kristen, kalau memang Tuhan kalian itu esa, tunjukkan dan buktikan ke hadapan kami, gitu loh. Tadi kan konsep Dari kita kan konteksnya tadi kan, loh kalian itu konteksnya Kristen kan kita mau kabur-kaburan. menjawab keesaan. Benar Ya, kan? silakan jawab keesaan Tuhan dalam perspektif Kristen dulu, baru nanti kamu tanyakan udah keesaan bias Tuhan dalam kemana-mana perspektif nih, saya. udah bias kemana-mana. Loh, yang bias kemana-mana kamu membawa Kenapa Al-Quran bias saya yang tidak ada kemana-mana? kaitannya dengan ketauhidan Tuhan. Dengar, kamu Yang memberikan membawa pernyataan itu kan Al-Quran Bang Yordan, saya. bukan saya. Saya kan bertanya, Oke. apakah sama? Sekarang pernyataan Yordan dia adalah Yahudi. Yahudi itu tidak percaya Al-Quran dan tidak percaya Nabi Muhammad. Yahudi itu menganggap esensi Tuhan. Loh, kenapa takut menjelaskan esensi Tuhan Anda? Kenapa takut? Kenapa takut? Salam. Kenapa kalian ini dari tadi ya tidak ada yang berani menyentuh definisi tentang keesaan Tuhan, tapi kalian justru malah mempertanyakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tema kita gitu loh. Ada apa dengan kalian ini? Kok kayak ketakutan kalian menjelaskan? Iya, yang dikatakan Uni memang betul. Jika saya yakin dan percaya itu Al-Quran, pastinya saya sudah jadi Islam, bukan Yahudi. Tapi karena bangsa itu bukan dari Israel Raya, makanya memang kami tahu Muhammad itu siapa, kami tahu itu yang dibawanya adalah Quran, kami tahu, tapi tidak kami mengimani karena bukan bagian dari Israel Raya. Itu harus pahami. Ya, sini aku ulangi sekali lagi ya. Kalian harus paham tema diskusi kita apa. Yahudi bukan Islam, Islam bukan Yahudi. Dari tadi saya dan Yordan tidak pernah menyatakan kami ini agamanya sama. Yang kami samakan adalah esensi ketuhanan yang kami sembah, dan juga deskripsi Tuhan yang kami sembah, dan juga konsep ketuhanan yang kami sembah. Itu sama dari tadi. Yordan menjelaskan begini, Tuhannya tak bisa dideskripsikan, Tuhannya tidak bisa dilihat, Tuhannya tidak tertentu, tidak masuk ke dalam akal. Lah sama, Islam juga seperti itu. Nah, itulah definisi esa, Tuhan itu sendiri, satu-satunya Tuhan. Yordan juga seperti itu, tidak memiliki Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Yordan seperti itu, Islam juga seperti itu. Jadi bukan berarti ketika esensi Tuhan yang kami sembah sama, maka agama kami sama. No. Tapi kami memiliki pemahaman yang kurang lebih ada yang sama. Sekarang kalian Kristen yang mengambil kitabnya orang Yahudi, mengatakan Tuhan itu esa. Esa dari mana? Itu yang kami butuh penjelasannya. Bagaimana kalian katakan esa ketika Tuhan kalian itu 3 dalam 1? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Anak. Esanya dari mana? Nah, Yordan di sini hadir membantah Tuhan yang manusia. Karena menurut Yordan, esa itu Tuhan tidak bisa dikatakan Tuhan itu manusia. Kenapa? Manusia itu banyak di dunia ini. Kalau Tuhan yang entitas satu yang kita sembah itu tidak ada yang lain. Kalau kita bicara bahwa Tuhan itu manusia, itu sudah tidak sah lagi karena manusia banyak. Laki-laki itu banyak di dunia, rambut panjang banyak, yang dadanya kotak-kotak banyak, yang bersunat itu banyak. Tidak bisa dikatakan ketika Tuhan itu manusia sudah terbantahkan keesaan Tuhan itu. Karena keesaan artinya satu-satunya dia seperti itu. Tidak ada yang sama persis seperti dia, tidak ada yang semisal dia. Itu yang kalian harus definisikan di sini. Kalau kalian berbeda dengan kami, maka kalian tidak bisa dikatakan esa dalam perspektif ahad atau ahad dalam perspektif Yahudi dan juga Islam. Sepakati sudah kita berbeda, tidak apa-apa. Tapi kalian harus akui bahwa Tuhan kalian itu semisal dengan makhluk, yaitu manusia. Kan enak diskusi begitu. Ini dari tadi diskusi entah kemana-mana. Tadi yang Fik nanya ayat Al-Quran ke orang Yahudi ya salah itu. Gue juga setuju lah, mau nih lah. Itu ngaco itu. Ya itu juga salah. Kenapa? Karena kalau seandainya bertanya kepada, ini sama kayak gini nanti, kecuali Yordan klaimnya begini ya. Dari tadi saya tidak pernah dengar Yordan mengklaim bahwa dia percaya kepada ajaran Islam. Tidak, dia mengklaim bahwa dia lah Yahudi. Bahkan saya juga baca literasi Yahudi ya. Kalian juga harus paham ini. Tidak semua orang Yahudi itu mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, tetapi mereka menolak Nabi Muhammad Nabi untuk mereka. Karena dari kalangan mereka sebagian ada yang percaya yang namanya
keadilan Tuhan itu merata. Jadi Tuhan mengutus nabi-nabi lain untuk bangsa lain. Tapi mereka tidak mengimani karena nabi bagi mereka dari kalangan mereka. Kalian harus paham itu. Ya. Maksudnya nabi dari kalangan mereka tuh kayak gimana? Gue nggak punya temen orang Yahudi soalnya. Kalau gue Nah, makanya baca Dari udah keturunan gini-gini. Yahudi. Ya, dari kalangan Yahudi. Jadi Anda mendingan baca Bible dulu banyak-banyak Bang Blitz, baru abis itu baca Targum, baca Talmud. Jadi gitu cara belajar itu pelan-pelan. Anda kuasai dulu Bible semuanya. Udah baca belum Kejadian sampai Wahyu? Kami aja loh udah baca. Bahkan Iya, kami baca beberapa terjemahan kalau kalian. Yahudi sampai perjanjian lama aja berhenti ya udah. Sampai ke udah itu udah ya. Nggak ada lagi. Bahkan Ya? tidak semua perjanjian lama, Bang. Tidak semua perjanjian lama mereka percaya ya. Kalian itu banyak yang menambahkan beberapa kitab yang tidak diimani. Bahkan antara Septuagint dan juga Torah Masoret itu pun berbeda. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Maksud saya di sini, biar tidak terlalu banyak, itu perlu 150 SKS harus saya jelaskan kepada Anda. Nanti saya aja belajarnya 5 tahun, Bang. 5 tahun saya belajar ke Yahudian juga saya belajar banyak, ke Kristenan saya belajar banyak ya. Selama 5 tahun itu kadang pun tidak semua saya dapat pelajari. Bahkan saya sekarang masih belajar cara membaca kitab Tanakh ya, karena saya kursus bahasa Ibrani. Tapi ya ini saya ini hal yang krusial di antara kita. Ketika Yahudi, Kristen dan Islam mengaku Tuhan itu esa, esanya seperti apa? Mari dijelaskan Bang Blitz gitu. Kalau kita berbeda sepakat untuk berbeda Bang Blitz. Kalau sama ya mari tunjukkan kesamaannya gitu loh. Jadi kita tuh ndak bertele-tele gitu. Jangan bertele-tele ketika diskusi itu. Saya dari tadi ini sudah ada Bang Yordan di sini. Bagus ada dia di sini. Supaya apa? Supaya Bang Yordan bisa memberikan wawasan dari keyahudian. Tolonglah teman Kristen on the track ya kalau diskusi. Silakan. Sebelum diskusi lanjut ya, ini nih contoh ya, ini contoh. Saya tidak akan menaikkan orang-orang semacam ini sebentar. Nih ya. Ini contoh ya. Mamat atau apa ini namanya itu ya, Mamat atau Mamat. Nah, dari namanya saja sudah jelas ini hanyalah seorang yang akan memprovokasi, membuat orang Islam marah dan murka atas apa yang dilakukan. Ini sikap-sikap yang tidak perlu kita sikapi dan tidak perlu diterima di komal manapun. Orang-orang seperti ini, cara yang terbaik menghadapi orang ini adalah diblok ya, diturunkan karena orang ini tidak layak diajak diskusi. Yang kedua adalah ini orang ini juga tidak boleh diajak diskusi. Nih, mohon maaf ya. Nih, ini tidak perlu. Ini tidak perlu dinaikkan. Dombaku kemana? Ini tidak perlu nih. Ini orang Islam ngakui. Saya yakin ini orang Islam. Tapi saya tidak terima orang-orang seperti ini. Menghina Tuhan orang lain tidak diajarkan dalam Islam. Cara menghadapi orang seperti ini diblok dari lane. Kenapa? Ini akan memprovokasi 3 agama, Islam, Yahudi dan Kristen. Kita di sini diskusi, membuka wawasan, cakrawala berpikir, menambahkan informasi. Lalu untuk apa kalian membuat gambar-gambar seperti itu? Ketika kalian umat Islam menghina Tuhannya orang Kristen, kalian pikir mereka tidak akan menghina Allah? Bisa jadi gara-gara kalian menghina Tuhannya orang Kristen menghina Allah secara brutal. Bisa jadi karena kalian gitu loh. Kalau kalian katakan menghina Tuhannya orang Kristen, tunjukkan buktinya di mana. Dan pun kalian menggunakan nama-nama seperti itu tidak menjadikan Islam martabatnya lebih naik lagi gitu loh. Ya, orang-orang seperti itu tidak perlu kalian terima di room-room diskusi. Kita di sini cari informasi, cari ilmu, berbagi informasi. Nggak perlu dinaikkan seperti itu. Tolong ganti nama kalian kalau kalian Muslim. Kalau kalian memang Muslim, amalkan ajaran Allah ya, ajaran Nabi Muhammad melalui lisan Nabi Muhammad yang melarang kita menghujat sembahan orang lain. Tolonglah. Kalian mau benci aku juga nggak peduli aku sama kalian. Tapi aku nggak akan benarkan kalian seperti itu. Ini satu lagi nih, tolonglah, ini Yesus gondrong. Buat apa kalian begitu? Kalian kalau seandainya Allah dihujat, dihina, apa kalian bisa menerima? Saya tidak terima kayak gini-gini nih, diblok ini. Ini moderator nggak apa-apa nih, nama-nama penghinaan terhadap Yesus itu diblok saja. Buat apa seperti itu? Tidak ada hak kalian menghina Tuhannya orang lain. Diskusi saja baik-baik. Kalau mereka menyerang duluan, baru kalian bersikap adil. Bacakan saja kitab suci mereka, tidak perlu kita menghujat mereka. Parah kali sih. Ya, mungkin kita Lord Oreo, ada yang mau disampaikan lagi, Prof? Selamat siang. Oke, manusia dulu, sebentar sebelum Ranto. Manusia biasa ada yang mau disampaikan? Untuk
menanggapi keesaan Tuhan tadi yang dari umat Kristen, 3 kepribadian itu ya namanya kepribadian ya udah beda orang, maksudnya udah beda makhluk. Nggak bisa kecuali kayak Islam ya, Allah itu punya nama-nama, Maha Melihat, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Mendengar. Nah itu kan bukan kepribadian, itu kayak sifat. Kalau anggaplah kepribadian itu, kepribadian kan nggak mungkin kan punya kehendak sendiri kayak Yesus, bisa makan sendiri, bisa jalan. Ya intinya kalau mau disatuin ya nggak bisa dengan Esa. Esa itu kan bukan kesatuan tapi tunggal. Sekian ini. Oke, Ranto TKI. Halo, bisa ada yang bisa disampaikan di sini, Muslim atau non Muslim, by the way? Aku Muslim, Mbak. Sebenarnya Yesus juga kan panutan orang Islam juga yang nyebar kebaikan gitu. Jadi orang Islam. Ranto, izin Ranto. Tema diskusi kita, Ranto. Tema diskusi kita adalah keesaan Tuhan Yahudi, Kristen dan Islam. Kamu Islam? Kamu Islam? Kalau kamu seorang Muslim, mohon maaf ya. Di sini room ini dikhususkan untuk teman-teman kita Kristen ya. Saya mengizinkan teman-teman Kristen naik untuk bertanya dan menjelaskan tentang keesaan Tuhan dalam perspektif mereka. Oke, terima kasih. Ya, karena di sini kalau Islam sudah nggak perlu banyak-banyak, sudah cukup lah. Terlalu banyak nanti ribet ya. Karena ini tema yang sudah saya pelajari gitu. Oke, Bang Yordan lagi deh. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bang Yordan, karena dari tadi teman-teman Kristen banyak sekali dari mereka yang entah tidak terbiasa diskusi akademis, entah tak mampu menjelaskan keesaan Tuhan. Saya juga nggak paham. Silakan Bang. Halo, siang. Salam sejahtera. Shalom alaihim. Ya, Leap ini Muslim atau non Muslim? Saya Kristen kebetulan. Oke. Silakan Aleap, Anda punya kesempatan untuk menjelaskan tentang keesaan Tuhan dalam perspektif Kristen. Monggo. Sebelumnya saya pengen nanya dulu, boleh nggak sama Bang Jordan? Nggak yang soal tadi sih. Boleh, silakan. Bang Jordan, maaf ya. Kalau di Kristen itu kan mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai firman Allah. Firman Allah artinya yang berarti Allah, Yohanes 1. Terus kemudian bahwa Yesus juga diakui sebagai Mesias. Gitu kan. Nah, pertanyaan saya sama Bang Jordan, kalau dalam konsep Yahudi, Mesias itu apa sih? Gitu maksudnya, apakah sekedar manusia biasa ataukah dia disebut juga sebagai Tuhan? Gitu. Suaranya agak mendem ya, Aleap. Oh iya ya, soalnya saya pakai headset ini. Bener. Jadi pengen nanya, kalau konsep Mesias di Yahudi itu, tanggapan Yahudi Mesias itu apa? Garhema di mute dulu, ada suara anak kecil. Nggak pakai headset ya, soalnya suaranya nggak kedengeran. Tapi takutnya, mudah-mudahan Bang Yordan memahami apa ya pertanyaan Anda. Silakan Bang Yordan dijawab. Iya, jadi Mesias yang dimaksud itu adalah raja pembawa kedamaian atau utusan yang dimana yang diminyaki dengan minyakan suci. Jadi yang dimaksud dalam Mesias kami adalah Mesias yang datang untuk membawa kedamaian kepada kami dan bait suci kami itu dibuat baik-baik, maksudnya dibuat seutuhnya, membela kami, menjaga kami. Itulah utusan kami yang dikatakan Musa, raja pembawa kedamaian, bukan Tuhan. Jadi saya bersikeras kalau kalian mengatakan Mesias adalah Tuhan, karena Mesias yang tahu adalah kami duluan yang tahu itu Mesias itu siapa, dan Mesias itu diutus untuk kaum Bani Israel. Mesias tidak diutus kepada non Bani Israel. Oke, berarti Mesias kami. Mesias itu manusia biasa yang jadi raja gitu lah ya. Manusia biasa, utusan. Oke. Nah, sekarang saya pengen masuk ke kata-kata ehad tadi. Saya ada satu sih yang menurut saya makna ehad itu bukan cuma satu. Karena di Kejadian 2 ayat 24 bisa dibuka nggak tuh? Kejadian 2 ayat 24. Itu tertulisnya begini kalau dalam bahasa Indonesia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya di situ ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan
akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga memiliki dua satu daging. Nah, kata-kata satu daging itu juga bermakna kalau dalam bahasa Ibrani-nya ehad. Suaranya kecil sekali, suaranya kecil banget. Bentar, saya pakai ini dulu. Dengeran nggak? Oke. Jadi gini, kalau di Kejadian 2 ayat 24, di situ disebutkan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, di sini kan ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Kemudian bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kata satu daging di situ ada tulisan ehad. Nah, pertanyaan saya, apakah ehad itu bermakna satu di situ? Bukankah itu artinya penggabungan juga maknanya? Nah, mohon Om Yordan silakan menjawab. Iya, jadi kalau sudah berbicara tentang manusia, laki-laki dan perempuan, bukan Tuhan, itu saja. Simpel banget, nggak ada yang lebih lengkap lagi. Itu, paling simpel. Berarti artinya ehad itu maknanya bukan cuma tunggal, karena nanti berbeda dengan yahid ya, kalau nggak salah ya. Yahid itu kan maknanya tunggal. Makanya kenapa dalam bahasa Indonesia literasinya disebut esa, tidak ketuhanan yang tunggal, gitu. Satu-satunya beda dengan satu. Ehad itu bisa nggak pertanyaan saya gini, ehad itu bisa nggak bermakna penggabungan juga? Tapi di ayat itu bukan tentang ketuhanan. Betul, tapi bisa tidak bermakna penggabungan? Bisa lah ya? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Gini, Yordan, izin saya masuk boleh nggak Yordan? Karena gini, ada konsekuensi yang sangat berbahaya sebenarnya dari Alep. Alep, kalau kamu menggunakan dalil itu untuk mengatakan esensi ketuhanan kamu, berarti kamu memaksakan Tuhan kamu itu dari banyak menjadi satu gitu? Ya enggak. Memang karena di situ gini, bentar. Wait. Kata ehad itu kalau kamu lihat dalam kitab perjanjian, bahkan kamu tahu tidak, air itu menyatu di satu tempat itu juga ehad. Keledai satu ehad. Jadi kalau kita bicara tentang ehad, menunjukkan satu entitas yang satu yang tadinya banyak menjadi satu, kan itu. Nah, ini kamu pakai dasar untuk mengatakan Tuhan itu jamak. Nah, kemudian kamu menerima tidak kalau Tuhan kamu dari banyak menjadi satu gitu? Enggak, yang saya permasalahkan tuh bukannya ini. Artinya gini, ehad itu ternyata juga bermakna penggabungan, Uni. Kalau memang kalau seandainya dipakai, enggak, saya paham. Kita pakai definisinya bahwa ternyata ehad juga dipakai penggabungan. Tadi Bang Yordan sudah menjawab sangat-sangat simple, very simple, tapi masuk akal. Di mana ini berbicara tentang makhluk, bukan berbicara tentang Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang makhluk, tidak ada satupun yang di dunia ini yang betul-betul berbeda, karena kayak batu itu satu namanya, tapi batu banyak. Manusia itu satu entitasnya, tapi banyak manusia. Nah, kalau laki-laki dan perempuan bergabung menjadi satu, itu disebut dengan ehad, maka itu bisa digunakan untuk Tuhan juga. Kamu sepakat Tuhan itu ternyata banyak kemudian menjadi satu? Enggak, karena saya berpikir, ya sudah kalau gitu, maka tidak tepat digunakan untuk Tuhan. Bentar dulu, karena saya berpikirnya gini, Uni. Jadi kenapa Alkitab mengatakan kalau dibilang kan ini artinya Tritunggal itu seakan-akan mereka ini pribadi yang satu akhirnya menjadi kemudian bersatu menjadi satu gitu, tiga itu jadi satu. Kalau saya malah berpikirnya begini, konsep Tuhan itu makanya disebutkan dalam 1 Yohanes ayat 1, pada mulanya adalah firman, karena Muslim sendiri kan juga percaya bahwa salah satu sifat Allah itu adalah kalam, yaitu sifat yang tidak bisa terpisah dari Allah karena tidak pernah Allah tanpa kalamnya, kan gitu. Nah, bedanya kalau kalam itu kemudian di dalam Muslim sendiri bisa kemudian nuzul menjadi Quran. Sementara enggak. Sorry. Ini salah paham. Nih, mohon maaf nih. Saya tidak bisa membiarkan sebelum terlanjur banyak kesalahpahaman terjadi, karena nanti saya repot untuk meluruskannya. Saya harus luruskan dari awal dulu. Pertama, yang perlu kamu pahamkan, kalam tidak menjadi. Jangan pernah coba menggunakan bahasa Indonesia di hadapan saya yang pada akhirnya konsekuensi logiknya itu berbahaya. Tidak ada kalam menjadi. Berarti nuzul itu tidak ada kalam menjadi. Tidak ada kalam menjadi. Jangan memaksakan. Sebentar. Iya. Coba definisikan nuzul itu menjadi. Turun. Tolong. Sifat itu tidak pernah nuzul. Kamu sudah mengatakan Allah bersifat berkalam. Lalu kalam Allah itu adalah kehendak Allah. Bagaimana kamu mengatakan bahwa kehendak itu menjadi? Tidak bisa seperti itu, ya. Jangan pernah memaksakan umat Islam menggunakan diksi yang tidak pernah ada diajarkan oleh para ulama kami, bahkan di dalam Al-Qur'an kami tidak diajarkan seperti itu. Tolong. Kalau gitu tolong kenapa, satu. Enggak, ini. Kalau gitu kenapa disebut Al-Qur'an itu bukan makhluk? Kamu tahu tidak Al-Qur'an itu apa? Iya, kan ada doktrinnya bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Maka sebentar, apa itu Al-Qur'an?
Di kitab. Enggak, bukan cuma sekedar kitab. Ini Iya, kamu Pak. harus mempelajari secara etimologis, terminologis, dan aksiologi juga istilah-istilah dalam Al-Quran. Qara'a yaqra'u Qur'anan, Al-Quran itu bukan hanya sebatas yang di buku. Buku ini ciptaan, pena-pena tinta ini ciptaan. Yang bukan ciptaan adalah kehendak Allah yang termuat di dalamnya. Karena Allah memiliki sifat berkehendak, berkalam, itu adalah sifat Allah. Allah dikatakan Allah karena dia punya sifat. Sesuatu yang disifati sesuatu yang disifati itu ada sifat. Sifat itu akan melekat pada yang disifati. Dia tidak bisa dikatakan sifat kalau dia tidak melekat pada yang disifati. Iya, terus kenapa? Dan sifat tidak bisa sifat tidak ada terpisah sendiri daripada yang disifatinya. Kalau dia terpisah dari yang disifati, maka itu bukan sifat. Ya makanya. Tolong dipahami dulu. Iya. Sejak kapan Al-Quran? Sebentar dulu, Ya, sebentar. lanjut. Sejak kapan Al-Quran itu? Ya, sejak kapan Al-Quran itu adalah sifat Allah? Sejak kapan? Jadi Al-Quran Sifat itu Allah adalah berkalam. Iya. Kehendak Allah, semua perintah Allah adalah kehendak Allah karena Allah memiliki sifat berkehendak. Allah punya sifat berbicara, Allah punya sifat mengasihi. Tidak bisa dikatakan bahwa Allah itu terpisah dengan sifat kasihnya maka dia adalah Allah. Karena Allah adalah Allah ketika dia memiliki sifat mengasihi. Jadi jangan coba dianggap Tuhan kami seperti Lego, dipotong-potong, dipintir-pintir zat Allah itu dan sifatnya. Sedangkan zatnya sendiri kami laisa kamislihi syai'un, lalu jangan dipaksakan kami untuk mendefinisikan sifatnya. Sifat dari manusia saja abstrak. Bagaimana mungkin sesuatu yang entitasnya laisa kamislihi syai'un kami harus dipaksakan mengikuti aturan berpikir umat Kristen yang mana firman itu menjelma menjadi daging? Tolong dong, jangan paksa kami seperti kalian. Cukup kalian saja gitu loh. Kalau gitu kenapa ada peristiwa nuzul? Ada peristiwa Nuzul itu artinya apa? Apa yang nuzul? Bagian dari Allah. Yang nuzul adalah kehendak Allah, kalam Allah, perkataan Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Berarti Kamu kalam contoh lafzi, saja, toh. enggak usah. Kalam Sejak lafzi, toh. ya apa kaitannya kalam lafzi? Ada Lalu kalam apa lafzi. masalahnya? Ada Ya kalam terus? lafzi. Lah terus apa kaitannya dengan keesaan Allah? Sejak kapan ada kalam lafzi dan nafsi itu menjadikan Allah tidak Kalau esa, gitu- tidak satu-satunya? Kalau gitu harusnya lebih dikatakan bahwa Al-Quran itu makhluk karena terpisah dengan Allah. Al-Quran yang kami pegang adalah makhluk. Kitab Allah betul. Ada itu kertas itu makhluk. Sejak kapan kertas itu bukan makhluk? Sejak kapan tinta itu Iya, bukan kertasnya. makhluk? Sejak kapan Betul, suara betul. itu Saya adalah percaya juga. makhluk? Tubuh Yesus pun makhluk. Terus? Tubuh Yesus pun Oke, makhluk. tubuh Yesus Makanya- adalah ciptaan. Tunggu. Tubuh Yesus adalah ciptaan. Ya. Betul? Betul. Oke. makhluk. Tubuh Yesus adalah ciptaan. Berarti yang mati di tiang salib adalah ciptaan. Berarti Iya, Yesus betul. adalah ciptaan. Betul. Oke, terima kasih. Berarti yang Tuhan di diri Yesus apanya? Ya firmannya. Esensi hakikatnya Apanya? sebagai firman. Apanya? Tunggu. Apanya? Hakikatnya Sejak sebagai kapan firman. Yesus adalah Yesus sebelum dia jadi manusia? Lah, kan Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Oke, sebelum Abraham ada juga ada Melkisedek. Kenapa Melkisedek tidak bisa dikatakan Tuhan dan firman-Nya Tuhan? Bahkan dia tidak Melkisedek kan bersilsilah. disebut Imam Allah yang Maha Tinggi. Siapa dia? Ya, sampai sekarang kalau untuk penelitian tentang Saya tanya, Melkisedek, siapa Melkisedek? ya firman apa kalau di dalam Alkitab disebutkan Imam Allah yang Maha Tinggi. Oke, berarti Imam Allah yang Maha Tinggi ini juga adalah ya udah kalau begitu setara dong Melkisedek dengan Yesus. Tidak pernah disebutkan, tapi disebutkan bahwa Yesus itu. Tinggian mana Yesus dengan Melkisedek? Oh, saya nggak tahu kalau itu. Nah, ya sudah kalau begitu banyak entitas yang perlu kalian sembah, yang perlu kalian tuhankan dalam kitab kalian. Melkisedek, bahkan sebelum Abraham ada sudah ada Adam. Sebelum Abraham ada sudah ada bapaknya. Sebelum Abraham ada sudah ada. Bahkan kamu tahu tidak, Yeremia sebelum hadir ke dunia sudah dimuliakan Tuhan, sudah dikuduskan Tuhan. Apakah dia adalah Tuhan? Terus kenapa kemudian kita membahas istrinya tentang Nabi Zakaria mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang untuk mengunjungi aku kepada Bunda Maria? Ibu Tuhan. Berarti Tuhan Tuhanku dalam loh. perspektif apa? Tuhannya Tuhanku apa loh. perspektif? Tuhanku Iya, apa loh. perspektif Tuhan dalam definisi itu apa artinya? Bahkan pemilik keledai dalam kitab Anda itu juga Tuhan. Anda nggak tahu itu? Pemilik keledai yang mana? Nah kan, coba tunjukkan kepada saya kata apa yang digunakan oleh istri Nabi Zakaria ketika bertemu dengan ibu Tuhan itu. Tuhan itu menggunakan kata apa? Adonai. Adonai. Sejak kapan pula PB itu menggunakan bahasa? Yang mana? Kurios. Apa definisi kurios? Kurios bisa Tuhan, bisa Tuan. Nah, apa bedanya dengan Lukas pasal 19 ayat 33? Pemilik keledai juga disebut dengan Tuhan. Lukas pasal berapa? 33. Lukas pasal 19 nomor 33. Ya dia kan Tuhan.
Tuhan yang memiliki yang keledainya diambil Petrus. Oh, jadi Itu kalau ya. Yesus yang dipanggil Kurios adalah Tuhan, kalau orang lain dipanggil Kurios itu Tuhan gitu. Ya logikanya istri Nabi Zakaria kemudian mengatakan kepada kepada Maria yang adalah keponakannya sendiri. Iya, nggak apa-apa, para nabi itu memang Lord dan Kurios, so what? Nah, Kalau para nabi itu adalah Kurios, itu nggak ada masalah, kami umat Islam tidak bantah itu. Cuman ketika Anda mengatakan dia Tuhan, pertanyaan saya, kenapa kalian tidak mempertuhankan pemilik keledai di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 33? ya tidak bisa karena posisinya Loh, dia kenapa? sebagai Tuhan yang Loh, dia kan dipanggil Kurios juga. Sama seperti Tuan Tanah posisinya. Loh, kenapa pemilik keledai itu dipanggil Kurios tapi hanya sekedar Kaisar Tuan juga Tanah? dipanggil Kurios. Nah, ya itu kenapa kalian tidak menuhankan Kaisar? Ya ngapain kami sekarang gini. Konsep untuk menuhankan kan kita gini. Untuk mengatakan Apa konsep menuhankan seperti apa? Untuk mengatakan Yesus sebagai Tuhan kan saya balik lagi tadi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Tadi saya balik lagi. Terus kemudian saya mencocokkan bahwa teman-teman muslim pun percaya. Pada mulanya firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan saya kemudian, Yesus itu Allah dan Tuhan bukan? Yang mati di tiang salib itu Allah dan Tuhan bukan? Iya. Dan Allah dan Tuhan Anda adalah ciptaan. Anda sudah bilang tadi bahwa Yesus adalah ciptaan. Berarti Anda menuhankan ciptaan. Loh, kok loh? Ciptaan, Uni. Sama seperti Saya Al-Quran tanya, yang udah katakan tunjukkan kepada saya data tertulis bahwa Yesus pernah ada sebelum Yesus menjadi daging. Yesus pernah ada sebelum Yesus menjadi daging. Kata-katanya kan mengatakan begini. Aku telah ada sebelum Abraham ada. Yang kamu Kan saya sudah bilang, bahkan Melkisedek juga seperti itu, tidak bersilsilah. Banyak yang sudah ada sebelum Abraham ada. Yeremia juga seperti itu. Karena memang secara teologi Islam, segala sesuatu yang bakalan lahir ke dunia sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sebelum ada, kita ini sudah ada. Sekarang Pertanyaan saya mau tanya sama saya, tunjukkan kepada saya secara tai sapi di dalam kitabnya Perjanjian Lama kamu itu juga menghapus dosa loh. Bahkan Yesaya itu bibirnya diletakkan bara panas saja bisa menghapus dosa. Kamu mau bilang itu Tuhan? Udahlah, kita jangan lari-lari, Tema keesaan Tuhan. Ini konsep ketuhanan. Tema kita keesaan Tuhan. Kamu mendefinisikan keesaan Tuhan, lalu kamu membawa kitab ayat Ehad bahwa Kan dari manusia awal dan dibilang sebentar. Enggak, kita nggak usah lari-lari. Maknanya adalah penggabungan. Ya udah, kalau begitu Tuhanmu bergabung dari banyak menjadi satu. Ya, Itu konsekuensinya. Firman Ya tadi. udah, berarti Firman pertama terpisah bersama Roh Bapa, lalu bersatu menjadi Tuhan gitu. Firman Terus? sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan Alkitab Yang bergabung apanya? Yang bersatu apanya? Ya firmannya melekat dengan Allah dong. Firman melekat dengan Allah, kemudian berpisah, kemudian bergabung lagi, begitu. Oh enggak bisa. Karena gini. Loh, kok nggak bisa? Lah memang Yesus dengan Allah bersama gitu. Yesus sebagai Firman dengan Allah Bapa bersatu. Makanya disebutkan di situ, disebutkan. Enggak, saya tanya, sebentar, wait. Nah, berarti yang mati di tiang salib adalah Bapa juga dong? Ya, siap manusia Yesus. Karena kan Yesus Loh, katanya Bapak dengan kenapa kalian ini hipokrit banget ya? Saya tanya, Bapak dengan Yesus itu bersatu atau enggak? Uni, sekarang aku tanya, kalau mushaf Al-Quran dimakan rayap, apakah kalamullohnya dimakan rayap? Sejak kapan Al-Quran dikatakan adalah Allah? Enggak ada. Ya, Enggak ada cerita, enggak sama. Oh, kamu mau menyamakan Al-Quran dengan Nabi, berarti kamu mau memadankan Al-Quran dengan Yesus? Ya kalau secara esensi. Enggak, deal dulu dong. Berarti Al-Quran sama dengan Yesus ya, setara dengan Yesus ya. Muslim percaya tidak? Enggak, saya tidak pernah percaya dengan apapun kata Kristen. Saya mau tanya, berarti kamu menyamakan Al-Quran saya dengan Yesus ya? Muslim percaya tidak? Masalah kalam. Tidak pernah umat Islam itu mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah Allah. Saya tanya, berarti kamu mau menyetarakan kitab suci saya dengan Tuhan kamu ya? Nah, pertanyaan saya, Al-Quran bisa nuzul tidak? Kenapa sih kok berat banget gitu? Saya mau tanya, kamu mau menyamakan Tuhan kamu yang kamu sembah yang jadi manusia itu, yang ada di Yerusalem, itu setara dengan Al-Quran ya? Lah, katanya tadi sama, sekarang kok beda? Gimana ini? Lah, tapi kan Muslim juga percaya. Enggak, sekarang saya tanya Uni. Umat Islam itu percaya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kitab Al-Quran itu adalah makhluk, tapi kehendak Allah itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah yang tidak pernah berpisah dengan Allah. Kenapa? Karena Allah yang disebut dengan entitas. Tunggu dulu. Entitas Tuhan itu yang disebut dengan Tuhan, zat dan sifatnya. Dia tidak bisa disebut sifat ketika berpisah lagi dengan yang disifatinya. Bagaimana kamu mau mengatakan sifat ketika dia sudah berpisah dari yang disifatinya? Ini koplak. Ya. Jadi Al-Quran Jadi sekarang pertanyaan, apanya? Enggak, saya tanya sama Uni. Al-Quran bukan makhluk itu apanya? Yang bukan makhluk adalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang adalah sifat dan kalam Allah yang adalah sifat. Al-Quran yang kami pegang adalah kertas, pena, itu adalah makhluk.
Berarti Nuni menyatakan Al-Quran yang dipegang oleh umat Islam sekarang itu adalah makhluk. Oh iya dong, yang saya pegang ini makhluk nih. Kamu mau Sip, tahu yang saya pegang? sip. Oke, Iya dong, saya turun. sip. Udah, saya Sip. turun. Ini adalah makhluk. Sejak kapan ini dikatakan bukan makhluk? Udah, saya turun. Tolong umat Islam, Mu'tazilah atau yang bukan Mu'tazilah naik ke atas, katakan Syiah sekalipun, katakan kepada saya ini makhluk Saya atau turun, tidak. Saya turun, udah cukup. Tolong saya turun. umat Islam, kalian mau Mu'tazilah kayak Jabariyah kayak Qadariyah kayak kalian apapun aliran kalian bilang sama saya ini bukan makhluk. Ayo ngomong di sini. Turun. Belum selesai udah turun. Mau menyamakan Al-Quran ini sama kayak Yesus. Ini kan sama kayak Yesus. Ini setara sama Yesus, guys. Jadi tolong sama saya tapi itulah. memang Uni bisa ya, maksudnya Uni bisa mendengarkan orang-orang seperti itu ya, sabar banget. Gitu ya, teman-teman Kristen ini tidak bisa membedakan ya. Mereka memaksakan memang bahwa ini mereka setara dengan Yesus. Iya, mereka memahami firman itu adalah Yesus. Saya katakan dalam pemikirannya kami, dalam pengertiannya kami, firman adalah perkataan Allah atau ucapan Allah ya. Jadi perintah Allah. Jadi di mana firman itu bukan hanya Yesus. Kita adalah semua dan bumi dan ini adalah firman Allah. Karena apa? Allah menciptakan Yesus itu cukup berfirman, cukup berkata jadilah, maka jadilah Yesus tanpa Bapa. Jadilah dia. Tapi firman bukan Allah. Firman adalah perkataan Allah. Ingat, firman bukan Allah, tapi firman adalah perkataan Allah, ucapan Allah. Dunia dan isi makhluk itu adalah firman. Semua kita adalah firman Allah. Firman bukan hanya Yesus, firman kita semua. Jadi yang dimaksud firman adalah perkataan Allah, perintah Allah, maka Allah ciptakan. Jangankan Yesus, hanya manusia biasa yang Allah ciptakan cukup berkata jadilah, maka jadilah. Dunia dan isinya Allah hanya cukup berkata jadilah, maka jadi. Itulah diartikan firman. Firman adalah perkataan Allah, bukan Allah. Silakan. Ya, jadi teman-teman kita Kristen ini, mereka itu selalu menggunakan definisi-definisi yang tidak ada dari kitab mereka, lalu memaksakan itu untuk menjadi doktrin krusial bagi hidup mereka, seperti kata firman. Bahkan kata firman sendiri itu berasal dari kata bahasa Persia, dari kata farman, yang artinya adalah keputusan dan dekrit. Kalau Yesus adalah firman, berarti secara etimologi Yesus adalah keputusan Tuhan, dekrit Tuhan. Tapi mereka ambil lagi tuh, enggak, logos, pikiran Tuhan. Logos dong, kalau gitu logos itu adalah Yesus. Iya, bagaimana dengan logos yang dalam perjanjian lama? Apakah Yesus? Bukan. Jadi kenapa mereka juga tidak mengatakan bahwa tanah itu adalah Allah itu sendiri, karena tanah juga adalah firman Allah? Kenapa mereka tidak katakan bahwa PB adalah Allah itu sendiri, karena PB juga adalah firman Allah? Kenapa? Karena inilah perlunya kita ketika diskusi dengan teman-teman Kristen menunjukkan definisi secara etimologi, terminologi, dan juga aksiologi. Ketika saya bertanya kepada mereka tadi, Al-Quran, memang mereka tahu apa Al-Quran? Yang mana Al-Quran? Yang mana dulu? Gitu. Ya kapan ini bukan makhluk ini? Ini Al-Quran namanya nih. Kitabul Al-Quran. Apa gini Allah? Ini setara Yesus nih katanya. Oke, di sini sudah ada Rahmat dan before after nih. Rahmat, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua, silakan lanjutkan dulu. Ya. Oke.